Lihat nih coy, koral ini jadi bisa hidup di darat. Dengan disiram-siram rutin kayak gini, nanti dia bisa adaptasi. Hah? Pala lu yang adaptasi? Mana ada konsep kayak begitu? Tuh kan mati, syukurin. Di dalam dunia akuarium air laut, banyak hal-hal yang sebenarnya salah, tapi terkadang sering diplesetin halus, sehingga masuk dalam logika kita. Nah, apa saja topik-topik itu? Yuk kita bahas. Kalau kita bisa pelihara ikan air tawar, maka pelihara akuarium air laut pun sama. Logikanya begini. Ikan hidup di air kan? Mau air tawar atau air laut, sama-sama di dalam air. Karena itu pasti sama dong. Cuma sekarang kita buat asin aja airnya. Beres. Nah, ini keliru guys. Walaupun ikannya sama-sama hidup di air, sistem dalam akuarium air tawar itu berbeda jauh dengan akuarium laut. Di air tawar, air keruh belum tentu bahaya. Bisa karena debu atau bakteri belum ringan. Bisa juga masalah di filter yang kurang optimal. Tapi di air laut, kalau tiba-tiba air keruh, itu langsung bertanda bahaya. Gak bisa kita cuekin aja. Semakin gak kita tanganin, maka akan semakin merembet kemana-mana. Air keruh biasanya pasti ada something. Entah ada biota laut besar yang mati, ada koral yang stres, anemon buang lendir racun, dan bakteri belum ringan pun bisa berdampak fatal kalau kita cuekin. Lalu kandungan mineral dalam air tawar dan air laut pun berbeda jauh. Di air laut banyak mineral yang harus kita jaga. Jadi air tawar dan air laut nggak bisa disamain hanya karena ikannya sama-sama hidup di air. Gak punya akuarium, pelihara Nemo di wadah kecil juga bisa. Logikanya gini. Nemo kan bukan ikan besar, bukan ikan yang aktif berenang juga. Beda jauh kan sama ikan hiu. Pasti bisa dong kita pelihara di soliter atau wadah kecil juga. Kalau mau lebih bagus, nanti tinggal tambahin aja aerator. Aduh, nggak sekalian pelihara buaya di ember. Pelihara Nemo di wadah kecil itu nggak bisa buat jangka panjang guys. Mungkin bisa hitungan jam dan hari. Tapi untuk bertumbuh dan berkembang, gue sangat tidak rekomendasikan. Air laut pun nggak cukup dikasih aerator aja, tapi perlu difilter, disirkulasi. Kalau cuma pakai gelembung aerator, itu air dan kotoran muter-muter di situ doang. Yang ada si Nemo akan keracunan dengan kotorannya sendiri. Lagi pula, kalau wadah kecil, mau taruh filternya di mana coy? Jadi Nemo nggak bisa dipelihara di wadah kecil tanpa sirkulasi. Kalau cupang bisa, silakan, monggo. Gak ada air laut, pakai garam biasa atau garam dapur aja. Logikanya gini. Garam asalnya dari mana? Dari air laut yang dikeringkan sehingga meninggalkan garam kan? Sekarang kita larutin lagi aja di air, jadi air asin lagi kan? Garam dapur pun juga sama, tinggal dilarutin aja, beres. Aduh, konsep macam apa lagi kayak begitu? Memang betul, garam berasal dari air laut yang dikeringkan, tapi yang diambil itu garamnya doang coy. Ibarat kalian punya kopi manis, kalian keringkan buat ambil gulanya. Terus sekarang gulanya kalian larutin lagi di air. Apa iya balik lagi jadi kopi? Enggak kan? Begitu juga air laut. Air laut itu bukan asin doang. Banyak mineral-mineral lain terkandung di dalamnya. Garam ikan biasa itu hanya mengambil NaCl-nya aja, sehingga tidak membawa mineral yang lain. Kalau kita pakai untuk akuarium air laut, hasilnya ikan, koral, anemon bisa stres. Karena mereka hidup bukan dari garam doang. Kalau garam dapur, lebih parah guys. Udah NaCl dicampur iodium, terus dipakein pengawet anti menggumpal. Buat reef tank, itu sama aja kayak kita siapin jalan supaya ikan lebih cepat pindah alam. Nemo air tawar udah basi. Sekarang istilahnya Nemo yang udah adaptasi ke air tawar. Logikanya gini. Nemo hidup di air laut. Kalau kita langsung cemplungin ke air tawar, pasti dia langsung mati. Tapi bagaimana kalau kadar asinnya kita turunkan dengan perlahan, sehingga akhirnya Nemo berhasil hidup di air tawar. Ih, kacau bener ini mah. Keren banget sekarang bahasanya.
Adaptasi coy. Nemo itu nggak bisa adaptasi atau hidup di air tawar. Titik. Kalau ada yang bilang bisa, itu bukan adaptasi, tapi belum mati aja. Nemo nggak punya mekanisme buat kondisi air tawar. Dia itu minum air laut, buang garam lewat insang. Kalau dimasukin ke air tawar, maka mekanismenya berubah total, sehingga akan mengalami kerusakan organ. Walaupun diadaptasikan sangat perlahan, organnya tidak akan ikut beradaptasi, malahan rusak pelan-pelan. Jadi, sudah paham kan sejauh ini? Akuarium yang sehat itu yang penting airnya bening. Logikanya gini, Kalau kita lihat air jernih, pasti dong itu bertanda airnya bagus. Gak mungkin kita bilang jelek. Kita pun pasti milih air jernih ketimbang air butek. Jadi sudah pasti air jernih itu sehat. ini gua airnya juga jernih, tapi ikan gua terkapar. Udah jernih kok airnya, terus kenapa mati? Air jernih mana bisa dijadikan patokan? Emang dikira buat mandi? Jadi mau di air tawar atau air laut, air jernih pun belum tentu sehat dan aman untuk ikan kita. Dengan kondisi air jernih, ikan kita tetap bisa kena white spot, jamur, bahkan mati. Nah, kalau kondisi di video ini, ikan gua lagi kena racun dari anemon. Di mata gua ini airnya jernih, tapi racunnya nggak kelihatan coy. Ngeri kan? Ada parasit, bakteri, jamur, itu juga nggak kelihatan. Dan keberadaan mereka nggak bikin air jadi butek. Belum lagi kadar amoniak tinggi, salinitas tinggi, nitrat tinggi. Itu juga airnya tetap jernih. Bahkan saking jernihnya, kaca sampai nggak kelihatan. Oke, itu dia guys topik-topik yang sebenarnya keliru, tapi kadang masih masuk di logika kita. Di akuarium air laut, niat baik aja nggak cukup. Harus dibarengin sama pemahaman yang benar. Jangan langsung telan mentah-mentah informasi yang kita dapatkan. Lebih baik kita riset dan uji dulu kebenarannya dengan mencari sumber lainnya. Kalau kalian punya topik yang keliru yang bagus dibahas, silakan tulis di kolom komentar guys. Like dan follow channel ini supaya kalian tidak ketinggalan update seputar akuarium air laut lainnya. Sampai jumpa di next video guys. Bye bye.